Oke ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah datang malam ini ya. Kalau kita pengennya, saya sebenarnya pengen kita malam ini ngumpul, walaupun kita pengen ngajakin ke Bali, sama aja kan duitnya habis juga 20 juta. Mendingan kita buat beli makanan bermanfaat buat banyak orang, ya kan? Lebih bahagia di mana kan, di sini apa di Bali? Di Bali nggak bisa keluar. Lu ke Ancol ya, mau ke Ancol nih, baru lu sampai Kemayoran lu maju nggak bisa, mundur nggak bisa lu. Mau ke bundaran HI, oh udah nggak bisa. Mendingan kita di sini. Mudah-mudahan kita pada sehat semua. Nanti tahun baru lagi kita ke sini, kalau perlu door prize-nya motor. Ya. Kalau saya nggak punya utang ini, udah cicilan lunas nih workshop, door prize-nya mobil. Ingetin aja saya, Run, ingetin Run. Kalau kita udah nggak nyicil bank ini workshop, tahun baru door prize-nya apa Run? Mobil. 2 biji. Entah. Ayo lu doain. Mudah-mudahan kita. Jadi kita beli mobil kan udah nggak bayar cicilan bank. Cicilan bank 1 bulan berapa nih Run? Nih workshop ini 1 bulan ini 1,2 miliar. Dapat keringanan separuh cuma 600 juta. Jadi kalau nggak punya utang lah, mau beliin mobil aja. Tiap tahun baru kirim menang. Tapi lu udah dapat mobil jangan keluar Rin. Mobil lu keluar. Nungguin dapat mobil nggak dapat lo, lihat lu gitu nih. Oke, kita refleksi ke belakang ya 2022. Next ini untuk ke depan 2023. Saya mulai dari workshop sana dulu, dari lantai 3. Mana lantai 3? Personnya, angkat tangan. Selamat, lantai 3. Oke ya. Lantai 3, pesan saya adalah lu mesti kerja keras. Ya. Jangan apa namanya ya. Jangan pernah berpikir ya teman-teman drafter nih, saya kan jadi drafter nih, lama juga dia jadi drafter, 4 tahun dia jadi drafter. Ya, jangan pernah bekerja itu bohong. Lo bohong ngerti gak? Dengan pura-pura sibuk tapi nggak ada kerjaannya. Nih, pokoknya pegang ini omongan saya nih teman-teman ya, pegang nih. Jika gaji lu 5 juta tapi mestinya lu gajinya 15 juta pak, mestinya nih lu pasti lu kejar itu. Begitu pula sebaliknya, udah digaji 5 juta kerjanya kayak seakan-akan orang cuman gajinya 3 juta, nanti hilang tuh, nanti akan hilang. Udah pegang prinsip itu ya kan. Di apa namanya, saya nggak apa-apa kalau nih Slamet, siapa, Fatah, Sofian, Surono mana Surono? Nggak ada ya. Oke, masih tahu lu kan mestinya dibayar ini kan, kalau lu lembur kan. Sekarang nggak dibayar kan? Nggak dibayar nih pasti. Nggak tahu hitungan lembur apa nggak, anggaplah nggak dibayar. Tapi sebenarnya itu nanti bakal ada bayarannya pak, bakal ada bayarannya. Makanya kalian sekarang mending pokoknya kerja staf lu itu lembur aja. Lu tanya Pak Budi Antares nih, gua dulu kerja sama Budi Antares, lembur itu nggak dibayar pak, flat, nggak ada. Mau kerja sampai jam 3 juga, kapan dibayarnya? Sekarang. Bud, pertanyaan gua Bud, nih Budi nih, ada nggak kita dulu kepikir kita bakalan punya mobil Bud? Tanya Pak Budi nih, nggak ada kok. Kita nggak bakal kepikiran. Saya dulu sama Budi sama-sama drafter, lu mah enak ada mes di gua gratis. Gua sama Budi mesnya kita berberapa Bud? 70.000 nggak salah ya. Gua 70, lu 70. Kamar mandi di luar. Udah gitu kerja tender sampai jam 2, jam 3 kita ngitung tuh. Ada bayar lembur? Nggak ada Pak. Ini Pak Budi nih, nggak dibayar lembur saya. Tapi kapan mendapatkan itu? Ya mungkin alokasi kita sekarang ini loh. Nggak kepikir kali buat gue buat asli nih. Ini kita cerita ya teman-teman ya. Nggak kepikir Pak, gue bakal punya karyawan sebanyak lu ini kali. Lah kita dulu kontrak sama Budi, dikontrakan di Cilincing 2x2 kali.
Lu masih mendingan mes yang gue tempatin sekarang. Gue sama Budi nih beneran Bud ya kan, sampingnya itu tempat sampah. Iris yang mana? Tanya Budi ya Bud ya. Depannya itu tempat sampah. Kamarnya ya 2 kali 3 lagi itu kamarnya di luar lah gitu. Dan bayar. Dan kami habis gajian habis duitnya. Habis, nggak ada tuh, nggak ada. Boro-boro kepikir buat nyicil motor dah gitu. Mimpi dah nggak ada. Tapi kami kerja aja kami dah, kerja aja kami. Nggak bakal kepikir, saya mau ini nggak kepikir waktu. Kepikir mau nyicil motor nggak ada kali ya. Yang penting bisa hidup aja di Jakarta. Tapi kami tetap semangat kerja jam 2 malam. Karena tadi saya bilang prinsip saya adalah ketika lu gajinya cuma 5 juta tapi mestinya kamu gaji 10 juta, lu nggak usah takut, Allah ganti nih teman-teman Raptor ini ya, anak-anak muda nih ya gitu. Jadi kalau sekarang aja kerja lu nggak lebih ya, jam kerja nggak lebih, nah itu masalah ya kan. Kalau kita dulu kita nuntutnya buat kita nggak ada perlu buat enggak asli itu, karena kita pikir udahlah kita mengabdi sama kokoh semesta, sama kerjanya kayak begini, konstruksi aja nggak ada. Kita dulu kalau terlambat ceklok dipotong 5.000 ya kan, tapi kalau kerja lebih nggak dapat apa-apa, tapi kita ikhlas waktu itu, udah kita jalanin aja ya kan. Saya dulu punya TV itu, kalau nggak nyicil berapa kali dia jualan TV kali itu, nyicil 12 kali baru gua ada TV di kamar gua. Kalau motor asli nggak kebayang tuh, pokoknya nggak ada ya kan, nggak kebayang deh kayak beli motor gitu. Karena sekarang tuh bisa, kita dulu nggak, tapi kita tetap semangat. Gimana hasilnya ya mungkin sekarang nih ya kan, kita dia punya mobil gue sama malu Bud, walaupun gue direktur utama, lu direktur doang, sama aja Bud. Gue pakai Fortuner, lu pakai Fortuner juga sama aja, tahunnya sama tahun segitu sama. Saya kasih contoh loh, contoh nyata saya sama Pak Budi ya kan ya. Jadi teman-teman di lantai 3 ya, lu kalau lebih sekarang kerjanya sama gue, insya Allah lu pasti punya lebih Pak. Tapi kalau kerja lu kurang ya kan, kurang nih ya, lu tetap jadi orang kurang nih. Saya cuma mau mengajarin itu aja. Lu pakai silakan, nggak lu pakai silakan ya kan, itu mah ya. Lu kan mau lihat contoh, ada nih saya sama Pak Budi nih, nah gitu ya. Kalau gaji mah pasti nanti mengikuti. Ulangin lagi, kenapa orang nggak betah kerja kan, karena 2 kan, karena apa karena gajinya kecil dan tempatnya nggak nyaman. Kalau tempatnya nggak nyaman, lu bikin nyaman lah dirimu sendiri. Orang kerja kalau nggak nyaman Pak, itu bukan salah yang kerja kali, salah diri kita sendiri. Kenapa juga kita nggak nyaman ya kan. Lu nggak nyaman kerja Pak, yang salah itu bukan teman kita yang salah, kita nggak bisa beradaptasi ya kan. Mungkin kita orangnya terlalu banyak nggak enak sama orang, padahal kita cuek aja sama orang. Selama lu nggak minta makan sama lu, cuek aja, lu dibilang apa kayak bodo amat kan. Kalau saya dulu masih kerja, gue pasti semua teman gue bilang gue sombong. Gue dulu sama Pak Bekti tuh, baik nih makan bakso nih, gue bilang baik, saya nanti pengen nggak mau kerja kayak begini terus. Konar jadi opo, gue punya lah kayak gini-gini, workshop konstruksi baja, ya kan. Nah, alhamdulillah punya. Tapi gue nggak pernah nyala sama orang, gue sombong Pak. Tapi kerjaan saya ngasih makan orang tiap hari 1. Nanti yang di workshop tuh belajar sama Pak Bukti. Lu yang di kantor, lu belajar sama Pak Budi, ya kan? Kalau lu belajar apa kan berat kan? Gua orangnya ijek orangnya, lu berat ngikutin. Karena otak gue ini, ya kan, 10 kali otak orang di depan. Orang ngomong 1, pasti gue langsung lompat. Nah, itu gue memang begitu. Desainannya sama gue, ikannya lebih pintaran gue kan Ron, ya kan? Karena gue berdoanya, ada doanya itu Ron, ntar gue ajarin lo, harus mesti berdoa lo sama gue itu, biar gak stres lo, oke ya
engineering lantai 3 mesti begitu. Lu robah kerjaan, jangan pura-pura. Kalau nggak ada kerjaan, memang nggak ada, Ron. Lu pulang jam 3 juga izin nggak apa-apa, Ron. Jam 4 juga nggak apa-apa, gitu ya. Jangan pura-pura, jangan mempemainkan lembur, Mas. Pak, lembur kan dibayar nih. Lu nggak lembur, lu cuma cek enter doang aja, di enter, pejak enter jam 6 sampai jam 10, cuma enter aja. Nah, itu tadi mestinya kan gaji lu cuma 3 juta, lu minta aja 3,5 juta, antara lu akan ambil. Simpel, gampangnya gitu. Oke, tuh reviewnya untuk lantai 3. Untuk lantai 2 keuangan, mana nih keuangan nih, si wadah gitu kan, ya kan, sama pada dasarnya, sama tadi gue bilang nih, jangan pura-pura sibuk aja, nggak usah ya dikasih kerjaan itu, ya kan, gini loh. Kalau saya dulu waktu saya kerja punya bos 2, mana Pak Rija? Rija lu saksinya loh. Gue punya bos tuh Eko sama Bambang. Bosoknya tuh sekarang kepala bosoknya kakaknya mamanya Nanta, kakaknya dia tuh kan kepala bosoknya kan. Waktu gue keluar dulu, Pak saya mau keluar Pak, aduh Bud, gue bagaimana nih Bud, gue sih mau tenang Pak, saya cariin yang sekapabilitas dengan saya, gue kasih lah Riz kakaknya mamanya Nanta. Sekarang kakaknya mana mamanya Nanta, inventarisnya apa? Senia, kan ipar gua tuh. Nih ya, tapi gue nggak mau menyakiti dia Pak. Kalau gue ambil dia susah kan, Pak Bambang kan. Nah dulu Bambang itu yang punya 2, Bambang sama Eko. Kalau Mandor Kardaya namanya, lu tanya aja masih ada tuh Mandor Kardaya. Kardaya itu sama Pak Eko. Terus siapa lagi ya? Satu lagi ya, lasanya itu, yang Cina itu. Dia sama Pak Bambang aja. Kalau saya dua-duanya masuk. Serah aja, Eko ngasih gue segini, padahal gue Bambang kerjaan saya di Bukit Indah, Eko di Cikupa. Bayangkan tuh gue tuh naik mobil cus gue ke Cikampek, habis itu gue ke Cikupa, ya kan? Tuh, gue layanin dua-duanya Pak, mau layanin, habis aja duit gue. Lu tanya istri gue, ada duit gue waktu kerja sama dia? Nggak ada Pak, nah, kerjaan gue udah lebih. Makanya lu selama tadi kerjaan lu lebih, lu pur, nah lu bakal jadi orang. Cuman kalau kerjaan kita kurang, nah, kan lu ini siapa yang belajar di proyek, kalau ada pekerjaan kurang kan lu duitnya lu diambil, kalau pekerjaan lebih kan lu dibayar, sama kayak begitu, ya kan? Nah lantai 2 begitu. Nah lantai 2 ini kan lu megang keuangan, Run, kamu kan megang duit, ya kan? Di situ lu mesti jujur, lu nih siapa pun nanti yang megang keuangan itu ya lu mesti jujur. Kayak wadah, lu lantai 2 megang orang ya, niatnya harus baik sama orang. Itu lantai 2, ya kan? Ya kalau memang kerjaannya memang harus dihabiskan, habiskan, Run. Kalau memang lu minta lembur, gue bayar lemburnya, tapi gimana semuanya semua bisa jalan. Jangan kerja karena kita nggak bisa mengorbankan yang lainnya, jangan. Lu tau Mama Nanta? Gua dulu, bon gua pakai ember. Ini ember cor, gua taruh di kan mobil gua bak kan, gua kan project manager. Project manager saya mobilnya carry. Itu Pak Rijal itu tetangga gua nih yang punya Sony nih. Lu tau kan, mobil gua dulu carry kan. Kalau siang gua bawa mainan, jualan mainan, gua taruh tuh ember. Terus semua botol gua taruh situ, gua taruh. Minggu gua bukannya libur Pak, gua masukin bon, gua bensin ini. Jadi gua nggak ada liburnya Pak. Di rumah pun gua kerja bikin bon ember cor, gua taruh situ, ya kan? Ya alhamdulillah. Tapi kan tadi saya bilang tetap dihitung minggunya itu. Ya sekarang lah dihitung, ya Allah kasih semua ini. Ya makanya lu jangan takut Pak, kalau kerja lu lebih, lu bakalan dibayar. Minimal anak-anak lu ntar, ya kalau nggak dapat pun dari saya anggaplah minimal anak lu jadi orang. Kadang kan ada orang yang sekolahnya
beasiswa padahal duitnya nggak ada ya, dia bisa dapat dari anaknya. Ya lantai 2 begitu, lantai 1 tempat tongkrongannya sopir-sopir, si Wahyu, Pian, Sepur. Pakailah hal-hal yang bermanfaat, gitu-gitu kan banyak kan yang mesti dikerjakan. Pokoknya lo harus lebih aja diri. Lo pikirkan sendiri lah, gimana kerja kita bisa lebih. Oke ya, yang kantor saya rasa begitu. Nggak ada pertanyaan dan nggak boleh bertanya karena waktunya mepet. Kita berangkat ke workshop. Nah, workshop nih. Ya, workshop mana dulu nih kita nih? Ton, gudang. Ya, gudang Wahid lu mesti rapi Wahid. Karena lu jangan salah ini. Bertanggung jawabannya sampai ke akhirat lu. Lah kita punya barang sendiri punya kita dipertanggungjawabkan. Gua nih punya mobil 3 Wahid, ditanya gua ntar mobil lu 3 buat apa? Nah lu megang barang-barang gua, lu gak bener nyatetnya lu ya kan? Maksimalkan, maksudnya bukan gini lu, saya kan gak bakal bisa ngecek, ya lu maksimalkan dirimu. Nanti ya, maksimalkan. Jangan lu kayak kemarin ketahuan tuh anak gua lu tuh kan kasihan tuh dipecat. Gua nggak ikut-ikutan mecat ya, nggak tahu siapa yang mecat tuh, nggak tahu urusannya tuh. Ya kan, gua nggak tahu ya, tahu tuh katanya ada orang dipecat, nyolong pipa sama itu, nih ya, iya kan? Coba kan, itu kan, lu inget doa gua dong. Nah, gua doa lagi, ya Allah, kumpulkanlah orang-orang yang benar aja di Artamas ini. Ya, udah saya begitu Pak. Gue dulu kerja Pak, pengen kerja sama Pak Haji. Cuman zaman dulu nggak ada yang punya begini punya Pak Haji, nggak ada gitu. Makanya gue bikin ini. Kenapa utamakan sholat kan lu pada tahu tuh. Kenapa gue bikin gitu? Ya lu sholatnya lebih tepat waktu. Nah, ya walaupun gue mungkin orang yang nggak benar, penting lu kan pada benar, ya kan? Di akhirat nanti yang masuk surga duluan siapa? Sikun. Sama sikun ngebakir. Kalau lu nggak pernah nyolong besi kir, kalau nyolong besi lu hisap dulu lu. Nah kita nanti bakal ketemu semua di akhirat ini. Mungkin ada majelis nanti begini di akhirat nanti, kita juga nggak tahu ya kan. Yang duluan masuk surga pas sikun udah umroh ya kun, udah gue umrohin sikun. Allah nanya nih, masuk surga lo duit lu cuma 200.000 sehari, habis buat makan doang. Tapi sholat lu rajin ikun katanya. Sikun sholatnya rajin, duhur, asar, sholat berjamaah. Iya Pak, karena ada nasi, bikin bawahid situ. Ya. Ya, tapi kan lu hisapnya nggak ada. Pas sikun nggak bakal dihisap lu kron. Gua dihisap tuh kron gua tuh. Tuh kron buat apa katanya tuh? Gua bilang buat cadangan. Ya Allah, takut rusak Fortuner gua. Lu lihat mobil saya sekarang kan cuma ada 2, satu gua pakai, satu cadangan. Kalau dulu kan mobil saya banyak, ada Wrangler, ada mobil mewah ada Alphard. Sekarang saya enggak, ya kan? Truk ya kan Wahid yang ngurusin. Nah, sikun masuk surga karena dia cuma mempertanggungjawabkan uang berapa? 200.000 ya sikun ya. Gua tau lah kun, gaji lu 200.000 sehari, ya kan? Tapi lu duluan kun masuk surga. Mas, sikun ada ya? Mana sikun? Ada nggak? Nggak ada sikun. Aduh, sikun kemana? Mau masuk surga nggak jadi. Kita ganti aja lah. Bakir mana Bakir? Nggak ada juga. Nggak mau masuk surga orang ini. Kita ganti ceritanya, nggak ada lagi yang umroh tukang mas. Tapi nanti yang masuk surga kan bener ini kan pelajaran kita kan. Dihisap tuh yang duitnya dikit masuk surga. Sikun udah umroh dia. Orangnya juga menurut gua sih dia nggak pernah nyolong juga. Yang ada dia nanam ubi buat lu pada makan. Nah, sikun nanam ubi, nanam jagung. Ini lu pada ngambilin, lu masak, lu makan. Pak Sikun dapat pahala dia nanam pohon. Pak Sikun duitnya cuma 200.000 dihisap sama Allah. Sholatnya boleh rajin. Nggak ada bilang, dia duluan nanti masuk surga. Sementara Sikun mau begini nih, ya Allah, kenapa saya bisa sholat tepat waktu? Karena Pak Budi, ya kan? Ditanya saya,
Pak Budi di mana ya Allah? Dia masih dihisap, dia masih punya mesin welding beam buat apa? Kan dihisap itu. Dia masih punya mobil, dia ada beliin istrinya mobil Lexus dihisap, buat apa? Oh, sama istrinya buat ngaji tiap hari Kamis, gue lolos, ya kan? Nah, Sikun masuk surga, ya kan? Dari Sikun bilang, saya disuruh Pak Budi sholat tepat waktu, aku ke bawah-bawah juga, insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah masuk surga. Gitu Wahid ya, gudang rapiin Wahid, yang rapi, yang gak kepake dibuang, ya kan? Dikasih tahu lagi itu anak buahnya, jangan ada lagi kejadian kayak begitu. Semua anak buahnya Martin, ya kan? Anak buahnya siapapun jangan, ya kan? Jangan, ya kan, kasihan kamunya nanti itu lebih pur, bukan kurang tadi kerjanya kan, dia lebih terus udah mengambil. Oke, Wahid. Terus untuk Martin, penempatan material lo mesti rapi, harus bisa ngatur orangnya, bener nggak 8 itu efektif. Jangan 8 orang, jangan lu orang dapetin 8, satu bagian beli kopi khusus, ya kan? Begitu juga maksimalkan kerja. Lu yang tahu Martin, nih ya, yeah. Lu yang tahu. Aduh, gua mau pengen kalian itu kerja itu purba, biar lu jadi orang lah, lu biar jadi punya anak jadi baik-baik. Yatin ya. Rudin mana? Mandor ini, mandor borongan, mandor harian. Ya kayak begitu sampai lu gitu, yang penting kerjanya orangnya seberapa, 13 ya kerja 13, ya kan? Jangan Hamzah mana? Jangan lu manipulasi absen. 13 tetap 11 tetap 13. Bisa dibikin absen mah, gua juga bisa bikin mah. Kata lu nggak bisa, gua bisa itu, bisa dari edit. Jangan lu 2023 udah nggak usah begitu. Lu tunggu beneran lu. Lu contoh Sikun tuh, umrah tuh Sikun tuh. Gua kalau ketemu Sikun suka gua kasih duit. Kun ada duit lu Kun. Gitu doang kasih kerjaan. Oh, enggak, bukan ngomong iya, bukan ngomong enggak. Kun punya duit nggak? Punya duit nggak? Gitu deh, duit lu. Ini Kun nggak ngomong, ditanya enggak, punya duitnya lo. Nah, lu siapa yang pernah gua tanya punya duit nggak lo? Mungkin Sikun lebih Pak, emang gajinya mesti 300.000, sama si Rudin cuma dikasih 150.000 kali, kurang lagi ini. Gitu. Ya, apalagi Rudin, Maun mana Maun? Hah? Sakit? Nah, dia pikir nggak ada door prize, dia nggak pada datang tuh anak-anak. Ya. Oke, nah terakhir ini mandor Gorongan. Di sini ada Pak Gianto, kasih Pak Gianto sudah datang. Ada Pak Tono, Pak Jody nih ya. Ya makasih udah produksi jembatan. Ya saya sih ngomongnya fair aja, kalau saya tuh nggak ada saya alam-alam, enggak jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Yang bagus, yang jelek belajar dari yang bagus. Yang bagus juga jangan besar kepala, ya, ditingkatkan, jangan biasanya itu aja. Ya kan Pak Tono sama Jody kan canggih bikin jembatan tuh, ya alhamdulillah. Yang mudah-mudahan bisa bantu kita bagaimana cara produksi itu yang bagus Pak Tono, ya kan? Insya Allah lah, udah pada gini juga nggak pakai ke mana-mana kan, gitu, di sini aja buat bayar utang ini kan. Ya Pak Tono ya, Tono Jody makasih. Tinggal Pak Tono kepala workshop sama Pak Tono B, ya kan? Koordinasi sama dia gimana kita inovasi kita ini Pak Tono menjadi bikin jembatan yang bagus itu. Lu jangan takut, tanah gua masih luas, lu masih 7 hektar lagi, ya kan? Lu baca dong, menjadi fabrikator terbesar nasional tuh. Lu doa itu Pak, lu jangan ketawain doa gua nih. Ini ada doa nih ya, nih Gianto, lu Gianto ya saksinya nih. Dulu workshop ini ceritanya gua mau nyari tempat fabrikasi, gua sama Gianto sama siapa lagi Gianto? Malu ya? Sini ya? Dari siapa lagi gue lupa dah. Gianto, gue ke situ samping dia punya Firman.
mau kita sewa, kata Firman penuh, kata ini mau dijual nih bosok ini. Oh kesini sama Gianto nih, sini nih. Gua tanya siapa, Pak ini mau dijual ya? Ntar lu Pak, saya mau manggil yang ngurus. Nyarilah dia ngurus, tahu dulu siapa ya. Gua sama Gianto berdoa tuh di pojok situ tuh. Gianto, lu doain. Ini doa saya sama Gianto, ya Allah, inilah bosok yang pas buat pabrikasi nih. Tinggi 12 meter, kan? 12 meter ini kan? Dingin lu kan di sini kan? Lu nyamanan mana di sini sama di Woso? Satu, nyamanan di sini. Gua doa, mudah-mudahan saya bisa beli ini, ya Allah, ini cocok. Gua doa sama Gianto tuh, dia amin 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 amin. Gak lama itu datang, nggak jadi dijual Pak, masih banyak kerjaan bajanya katanya. Ya, kayaknya ada sapam lama deh. Gua ajak doa di sini pojok sini, sama ada tentara satu, gua ajak, ingat gua, katanya nggak jadi dijual Pak. Bos ada kerjaan. Mungkin kata Gianto kali, ya udah didoain, nggak dijual lagi. Akhirnya, ya udah gua pergi aja. 2 bulan kemudian nih pabrik ini ada di OLX, dijual. Akhirnya gua beli. Ya ini lu doanya, makanya doa tadi ya kan. Itu aja doanya maunya, ya kan. Gua rasa nih yang belakang sono nggak punya mobil Crown karena lu nggak pernah doa mobil Crown kan? Pasti nggak pernah, nggak mungkin Pak ya terjadi seperti itu Pak, ya kan? Makanya lu mesti berdoa, lu Ron, kalau lu puyeng gambar lu doa aja lu, benar nih masa ajarin lu, ya lu puyeng banget ketemu R-nya nih, coba ketemu R, lu diem, lu ketemu Pak. Saya dulu naik motor Harley itu nggak bisa. Gue bilang gimana sih orang naik motor Harley kok meliuk srek gitu. Gue tuh ketinggalan mulu. Kadang orang udah nyampe, gue masih di mana gitu. Karena gue nggak ngerti itu. Gue doa sama Allah tuh bener, ya Allah. Tuh orang gimana caranya gue bisa sang. Saya pengen kayak dia tuh para pinter nih kok. Sekarang gue udah top. Sekarang saya naik motor, road captain gue di Indonesia ini. Medan kemana gue road captainnya, gue udah mengerti, ya kan? Ngerti gue, mamanya Nanta udah gak ketakutan, udah tahu, gue udah ngerti gara-gara gue menyemplung sawah. Oh gue tahu, gue ngerti begitu. Gak pernah nyemplung sawah mamanya Nanta di negara. Doa itu masalah motor, apalagi cuma masalah begini ya, lu berdoa, ya kan? Lu punya motor, pengen motor, doa. Ntar lu bilang, gue ini kan ngaji sama Ustaz Mansur. Lah gue sebelum ngaji sama dia, gue doa gue itu, ya kan? Ustaz kalian dengerin omongan gue kali, mau dia pakai. Sama saya sama Ustaz, ya kan? Gitu doanya lah. Ya Pak Jody dan Pak Topo, tingkatkan terus Pak ininya. Untuk mandor-mandor lain nih, kita udah mau mengarah ke EPC Gianto, ya kan? Makanya hasil weldingnya Hamzah, mau lu pengen EPC kan? Kayak gitulah lu belajar tuh EPC kayak begitu Pak. Cara Pak, kalau lu udah goal di proyek EPC, semua las-lasannya lu benerin, ini mandor-mandor anak-anak kelas kayak begitu. Gak apa-apa, kita tinggal hitung-hitungan Gianto kan? Oh harganya beda, kalau begini gak masalah. Gitu loh. Tapi ini adalah EPC HK di Suralaya, ini adalah menjadi pelajaran kita ya. Next kita udah tahu nih masalahnya gimana. Namanya orang belajar makan mesti bayar. Di mana-mana itu. Kita kuliah kan bayar dulu. Kita proyek ini kan kita EPC ini kan ya udah kita mesti ya. Syukur-syukur kita nggak rugi kan, alhamdulillah, berarti kita ada nilai belajarnya begitu. Karena saya punya pelajaran bahwa kita itu harus kalau mau jadi orang benar itu harus jaga 4. 1, kerjakan yang wajib dan halal. 2, yang sunnah. 3, tinggalkan yang makruh. 4, jangan kerjain yang haram. Kalau orang nilainya ini 10, 9 aja, lu diem aja, dah, lu nggak bakal jadi orang susah itu, ya. Saya rasa mungkin itu, ya Pak Gianto ya. Nah Pak Gianto, doang ada mandor di sini. 2023 yuk kita tingkatkan kualitas, kuantitas, produktivitas, ya. Karena sudah tidak ada visi next mau jadi PPC, ya. PPC maaf teman-teman, visi PPC yang tidak bisa pakai laptop, tidak bisa ini, maaf saya mungkin tidak akan bisa,
kalau mau kalian harus belajar 1, 2, 3 bulan ini, karena PPC itu harus lurus dari kerjaannya sampai dia menghadapi tamu dan kualitasnya. Ya saya mau tinggal kualitasnya aja tuh kau betulin, ya kan. Nanti kalau kalian sudah benar semua kerjaan kalian, kalian menghadap saya itu hitungan gaji. Tadi saya bilang orang nggak betah kerja kan cuma 2 karena gajinya kecil dan tempatnya nggak nyaman. Tempat yang kita bikin nyaman seperti ini, gaji kecil, tinggal lu yang nentuin. Sekarang kalau lu canggih bikin ini semua, dan memang pasaran harga lu segitu ya, lu mau keluar pasti gua tahan pak. Cuman lu harus mengukur diri juga ya, gitu ya. Di luar tuh sebenarnya pasaran gua cuman A dulu tuh, ya kan? Ya lu nekat akhirnya nanti lu malah rugi sendiri, gitu ya. Mendingan kita benerin aja. Yang sudah ada ini kita benerin. Saya juga sama, saya juga malas ganti, gua ganti-ganti mandor juga. Saya alhamdulillah lu orang lapangan orangnya itu aja antar jatuh itu aja orangnya. Orang-orang pak ganti. Sukses proyek itu ya menyelesaikan sampai selesai itu yang susah. Orang semua banyak dapat proyek, tapi dia sampai beres itu nggak ada. Contoh kerjaan kita yang di halte paket D itu kan 15 halte, ya toh? 15 halte. Tadinya dia nggak percaya sama saya Pak Budi, karena 15 halte, Bapak 5 halte aja, yang 10-nya kita bagi 3. Ya nggak apa-apa Pak, kasih aja. Akhirnya dibagi 3. Yang 3 ini belum juga jalan udah mundur, sisa 2. Yang 2 baru ngerjain 2 tiang hilang. Sekarang kita disuruh ngerjain kita semua. Akhirnya teman-teman kita kalau bangunan gedung Artamas mah udah alhamdulillah kita yang dicari orang. Gua nggak ada bayar pak dapat proyek, nggak ada. Gua bayar dulu, nggak ada. Ya kalau kita pun dapat untung kita bagi-bagi ya kan. Itu pun kalau dia minta karena dia minta, ntar dia jangan dimantah nggak ditandatangan. Tapi dalam niat saya untuk saya menyogok supaya dapat itu, saya alhamdulillah nggak ada. Itu mesti kita syukuri ya kan. Orang mesti bayar supaya dapat. Ayo kita menghindari yang begitu-begitu. Saya juga sama lah. Gue udah 46 tahun. Tadi kata si Meing dia 64 udah tua begitu ya kan. Berarti 20 tahun lagi gue tua kayak begitu ya kan gitu. Ya kan apalagi ya. Pasti kita ya masih ingat almarhum Pak Amro ya kan. Dia udah meninggal. Dia ngomong Pak Haji, pokoknya saya ikut Pak Haji sampai mati. Bener ya sampai mati di WhatsApp 2 dia. Dia ngomong sama gue tuh Amro. Pokoknya saya Pak Haji sampai mati saya ikut sama Pak Budi. Ya Pak Amro benar. Ya gue mati di rumah, mati di workshop juga tuh gue buat di sini. Oke sekian ya, habis ini kita lanjut ya sampai nunggu tahun baru. Ada artis yang akan menghibur kita ya, nyanyi-nyanyi silahkan aja nggak apa-apa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.